Haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali pagi hari ini kita ada di tempat ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Sepanjang bulan Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah tolong kita, dan hari ini minggu pertama di bulan Juli kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, seberapapun kita yang sudah ada, mari kita mau undang Tuhan Allah ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang berkata, "Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu." Amin. Allah
aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur di pagi hari ini, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan.
di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh ada di tempat ini, di ruangan gereja ini. Tujuan kami untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Banyak sekali hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat jasmani maupun rohani selalu kita nikmati di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari ini kami semua bersyukur, berterima kasih hanya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di pagi hari ini hamba dan jemaat Tuhan boleh bertemu satu dengan yang lain di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Jemaat Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, mari kita sama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena semuanya ini hanya oleh anugerah kasih Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Roh Kudus dari surga hadir di tempat ini, turun di tempat ini dan memberkati kehidupan kami semua yang ada di tempat ini untuk beribadah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah kami mulai permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami sangat yakin dan percaya di saat Roh Kudus ada di tempat ini, kami semua diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat jemaat Tuhan yang masih dalam persiapan maupun dalam perjalanan menuju tempat ini untuk berbakti bersama-sama dengan kami, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Percepat angkat kaki mereka agar boleh bersama-sama dengan kami menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini, agar kami boleh sama-sama mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hati yang sangat bersukacita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuasa setan, kuasa kegelapan yang menghalangi jalannya ibadah kami di pagi hari ini, jemaat Tuhan dan kami semua yang ada di tempat ini sepakat dan bersatu hati mengusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa setan, kuasa kegelapan sudah dihalau oleh darah Yesus Kristus yang sangat berkuasa. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau buka ibadah kami di pagi hari ini. Kami mau berglori, memuji nama Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Di minggu pertama ini kita sama-sama tahu bahwa hari ini adalah hari di mana kita melaksanakan perjamuan Tuhan, memperingati hari di mana kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita berkorban buat kehidupan saya dan saudara. Itu menyatakan betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain, tidak ada yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain kita mau datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Kita nyanyikan pujian ini, kita sama-sama berdiri. Haleluya. Betapa
tinggal berdiri, kita masih muliakan Tuhan dengan pujian kita yang girang-girang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Kita adalah orang-orang yang selalu bersama dengan pembelaan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita takut untuk jadi dan bergerak. Tangan Tuhan terus menopang kehidupan kita. Amin. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila dia tak sampai terdekat, Tuhan menopang tangannya, Tuhan menetapkan. kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Pengorbananmu sungguh besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Glory. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kehidupan kita orang yang percaya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada haleluya. Anugerah Tuhan kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan yang sangat anugerah bagi saya, karena bulan ini adalah bulan kelahiran Gembala, saudara, ya. Yang mungkin sangat sederhana dirayakan nanti hari Selasa. Puji Tuhan saudara. Bapak Ibu Saudara, waktu saya nyanyikan lagu ini, lagu untuk menyambut firman Allah sungguh besar, ya. Sambil main musik saya rasakan Tuhan itu sangat baik, Tuhan sangat besar, menolong dan memelihara hidup saya, juga hidup Bapak Ibu Saudara, ya. Haleluya. Lagu ini juga dipopulerkan oleh seorang artis dari Muslim yang sudah percaya Tuhan dan sampai hari ini dia melayani Tuhan, yang suaminya orang Manado, Asmiranda. Asmiranda waktu nyanyi lagu ini, saya lihat video klipnya, dia meresapi dan merasakan. Kalau kita sebagai orang tua saja, kadang-kala kita memikirkan yang kita anggap paling baik bagi anak kita, bagi cucu kita. Tapi saudara, Tuhan jauh lebih itu, ya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Pengorbanan Tuhan tidak dapat dibandingkan oleh apapun. Yang hari ini kita juga memperingati lewat perjamuan Tuhan atau perjamuan asa yang kudus. Firman Allah hari ini saya beri judul Tuhan melihat dan memperhatikan. Amin saudara. Amin. Hari ini saya yakin Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saudara, Bapak Ibu Saudara sembah adalah Tuhan yang melihat. Kadang-kadang saya sebagai suami sangat terbatas untuk melihat dan memperhatikan baik istri maupun anak, sehingga tidak sedikit bahkan banyak kali istri dan anak kecewa sama papi kurang kok perhatian, kira-kira gitu. Mari kita akan lihat dulu. Di dalam perjanjian lama ada sedikit panjang pembacaan ini supaya kita lebih jelas. Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 8. Yuk kita sama-sama bergantian membaca, bangkit berdiri. Kejadian, Keluaran, maksud saya sudah bukan kejadian ya. Keluaran pasal 2, pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 1 saya, ayat 2 jemaat Tuhan, dan sampai ayat 8 bergantian. Yang tidak bawa Alkitab boleh baca di depan. Ayat 1 bilang ini, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Zitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia di gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 2, 1, 2, 3. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus.
1, 2, 3. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Sekali lagi saya ulangi penekanan saya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, yang aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. 1, 2, 3. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebusi. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pagi memasuki siang ini akan belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Musa atau Nabi Musa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Musa atau Musa itu artinya yang apa saudara? Yang diangkat dari air. Musa lahir di masa orang Israel hidup dalam kesulitan dan penindasan. Kenapa seperti itu saudara? Karena kelahiran Nabi Musa itu gambaran dari kelahiran Tuhan kita Yesus. Hampir ada persamaan. Kenapa? Karena pada waktu itu orang Israel setiap melahirkan sangat banyak, lebih dari 70%. Kalau ibu-ibu orang Israel melahirkan anaknya laki, anaknya laki, anaknya laki. Sehingga pada waktu itu raja orang Mesir mulai takut. Kenapa mulai takut? Karena pergerakan kelahiran orang Israel banyak laki-laki. Sehingga tiba di zaman Nabi Musa. Waktu Musa lahir, ibunya, saya lupa ibu Musa itu siapa namanya kan? Saya lupa kan? Ada yang ingat? Kalau ingat dapat 20.000. Kalau tidak ingat dapat 50.000. Mana saudara pilih? Ya. Ibu Musa kalau tidak salah namanya Yokebed melahirkan. Yokebed melahirkan dan dilihat, aduh, ada DP unting, apa? Untingnya ya. Dia lihat, aduh, laki-laki. Musa itu begitu parasnya, begitu ganteng. Waktu lahir Musa itu begitu menarik, sehingga ibunya dalam ketakutan. Apa yang ditakutkan oleh ibu Musa, saudara? Yokebed. Anak ini begitu cantik, begitu ganteng, begitu fasum, tapi dia harus mati kalau ketahuan orang Mesir. Singkat cerita, Musa dibuatkan perahu kecil, lalu Musa ditaruh di situ, dianjurkan di sungai apa? Sungai apa? Sungai Nil, di mana muaranya itu tempat mandi putri-putri Fir'aun. Orang-orang kerajaan Mesir mandi di hulu sungai Nil itu. Musa dihancurkan. Yesus juga waktu lahir kan gitu saudara. Waktu Herodes takut seorang raja lahir, Herodes memerintahkan seluruh bayi di bawah 2 tahun dibantai, bunuh seluruh bayi. Yang laki-laki bunuh. Makanya tadi saya katakan hampir sedikit ada persamaan antara masa kelahiran Musa dan masa kelahiran Tuhan Yesus. Singkat cerita, Musa ditemukan oleh putri raja,
Firaun. Dan begitu putri Raja Firaun lihat, aduh, dia langsung tertarik, saudara. Bapak Ibu Saudara, anak yang lahir penuh dengan pergumulan, begitu dia lahir, dia punya daya tarik. Putri Firaun lihat, aduh, begitu fasumnya ini, tak harus pelihara ini, nggak boleh dibunuh. Meskipun ada peraturan raja pada waktu itu, laki-laki habisin, laki-laki habisin. Tapi Musa punya keistimewaan. Amin, saudara. Musa itu berbicara tentang saya dan Bapak Ibu saudara. Dalam kesulitan, kesusahan, kesengsaraan sekalipun, dalam pandangan Tuhan, saudara dan saya adalah istimewa. Katakan amin, saudara. Saya dan saudara istimewa. Mungkin firman kita menganggap kita gak istimewa. Mungkin saudara kita menganggap kita, oh, bikin susah, bikin kesal, bikin segala macam. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu, saudara dan saya selalu istimewa dalam pemandangan Tuhan. Maka saya beri judul firman minggu ini, di minggu pertama ini, Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan. Maka ada satu ayat dalam Mazmur bilang, mata Tuhan itu menjelajah dan melihat kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bagi dalam hidup ini, hidup Nabi Musa maksud saya, saudara, terbagi dalam 3 fase. Fase itu apa, saudara? Ya, dalam 3 bagian kehidupan Nabi Musa. Saya dalam hidup ini ada beberapa bagian. Kalau saya duduk, mulai saya renungkan dulu waktu saya dari 0 sampai 12 tahun saya hidup dengan orang tua, tetapi saya belum kenal Tuhan. Hidup saya dari 0 sampai, kalau TK itu umur berapa biasanya? 6 ya. 0 sampai 6 tahun saya hidup senang. Kenapa? Waktu saya dari kecil sampai masuk TK, bagi saya waktu itu saya anak yang senang. Karena masa saya masih kecil, saya punya papa ada usaha pembuatan pabrik tahu ada, pembuatan tempe ada, ya. Tempe yang sampai hari ini makanan favorit saya, ya. Meskipun kadar asam urat kinoy datang, pokoknya kalau ada tempe selesaikan. Saya masih kecil, sama dengan keluarga adik ini belum sekolah. Saya punya mainan pakai remote, saudara. Lalu kalau saya bosan, mobil itu saya ambil, saya lempar di tungku untuk merebus kedelai, mau buat tahu, mau buat tempe, campakkan ke situ, terbakar habis. Nanti besok beli lagi. Sampai di umur TK, saya mulai senang, masih senang. Tetapi waktu mulai masuk kelas 1 SD sudah mulai bapak bangkrut. Itu namanya fase yang pertama dalam hidup. Setelah bapak bangkrut, mulai saya rasakan penderitaan. Mulai saya memahami saya hidup menderita. Sekolah mesti supaya sepatunya awet, seikat dengan jantung pisang apa itu. Kalau mau keluar pisang yang merah-merah, seikat itu di tapaknya sepatu, ikat di tali rafia. Bajalang pakai sepatu. Saya masih ingat sepatunya, sepatu Dallas, biar awet, saudara. Karena di Jawa 3 kali pindah, sekolah saya nggak pindah. Jadi saya makin jauh jalan. Ada mungkin jalan dari sini sampai di mana itu sarang burung yang ada di Lombok sana. Lebih lagi, karena kalau saya berangkat sekolah jam 5:30, nanti sampai sekolah jam 7:15.
Keringat belum habis, colonceng bunyi. Saya rasakan itu fase yang kedua, hidup dalam penderitaan. Musa seperti itu. 0 sampai 40 tahun. Jadi 40 tahun kurang lebih Musa waktu diangkat oleh putri Fir'aun. Lalu Fir'aun punya anak atau putri Fir'aun ini tertarik, lalu diambil menjadi anak sampai umur 40 tahun. Musa hidup dalam bergelimangan harta. Kenapa saya katakan bergelimangan harta, saudara? Karena Musa sudah ditetapkan untuk menjadi penerus Raja Fir'aun. Tetapi di fase yang saya boleh katakan fase pertama dari kehidupan Musa yang secara manusia dia senang, tapi ternyata dalam diri Musa, di dalam hati Musa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang gak pas. Sehingga setelah fase yang kedua 40 tahun, siapa di sini yang tahu Nabi Musa berapa umurnya kira-kira sampai dia meninggal? Ada yang tahu? Kalau tahu dapat 50.000. Untung hari ini Gembala Petoy keluar baik 20 ya. Ada sudah buka duluan, tidak boleh. Papi udah melirik, anak papi sudah buka di apa? Kira-kira 120 tahun Musa itu. Mulai 40 fase yang kedua Musa melihat waktu orang Israel dipukul, dianiaya oleh orang Mesir, hati Musa di dalam bergejolak, hati Musa di dalam sakit hati. Maka diam-diam Musa pukul ini tentara orang Mesir atau orang Mesir. Dia bunuh, lalu dia timbun dengan pasir. Mulai dari itu Musa jadi buronan orang Mesir. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga yang kita lihat di sini, Musa mulai hidup dalam penderitaan. Dia melarikan diri ke padang gurun dan dia nikah dalam keadaan susah. Dikatakan di Alkitab tadi, di ayat-ayat yang kita baca tadi, Musa tinggal bersama mertuanya Sitro. Apa kerjanya Musa, saudara? Menggembalakan apa? Kambing domba. Saudara bayangkan, dari orang yang sangat penting menjadi pewaris kerajaan Fir'aun, dia turun jatuh sampai menjadi gembala kambing domba mertuanya. Ini fase yang kedua dari kehidupan Musa. Ya, gelombang yang kedua dari kehidupan Musa adalah kehidupan yang selalu ada dalam kesengsaraan, selalu ada dalam kesusahan. Sampai di ayat yang kita baca ini, saudara perhatikan. Saya akan tolong kembali dulu ke ayat pokok dulu, ayat 1 dulu. Saya akan ulangi baca, saudara. Ayat 1 dulu, final. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Sitro mertuanya, imam di Media. Musa punya mertua meskipun susah, tapi mertuanya itu apa? Hamba Tuhan. Saya dulu waktu masuk sekolah itu, saya berdoa, Tuhan, kalau saya nanti nikah, saya suka punya istri saya itu anak pendeta atau anak gembala, anak hamba Tuhan. Tuhan kasih. Markasian
Mami bilang, orang hamba Tuhan, anak hamba Tuhan susah. Minimal doa saya dijawab Tuhan. Benar Bapak Ibu Saudara? Minta jodoh anak hamba Tuhan dikasih. Malah hamba Tuhan yang susah, tidak masalah. Sama dengan Musa. Amin saudara. Musa berdoa mungkin kasih jodoh, dapat anak Sitro. Seorang imam di Median, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia di gunung Allah, yakni gunung Horeb. Disinilah fase ketiga Musa mulai melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkannya. Fase yang terakhir ini Musa sudah mulai mengerti bahwa ternyata meskipun saya sulit, Tuhan gak pernah tinggalkan. Nanti kita akan lihat ayat 2. Lalu malaikat turun menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Nyala api yang keluar dari semak duri, ya. Bahasa aslinya atau bahasa lain mengatakan api yang keluar dari semak belukar, ya. Lalu selanjutnya dikatakan, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu atau semak belukar itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ini arti rohnya gini saudara. Kadang-kadang dalam hidup kita itu sepertinya dikelilingi dengan penderitaan, kesusahan. Ya, kalau saya tanya satu persatu siapa di sini yang alami susah, mungkin tanpa kita ungkapkan kita bisa menerjemahkan dalam diri kita itu. Kadang-kadang Tuhan sepertinya izinkan hidup kita itu seperti semak duri, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesusahan. Ada nyala api yang tidak menghanguskan. Meskipun arti rohnya, meskipun kita ada dalam kesulitan, selagi masih ada api Roh Kudus dalam diri kita, Tuhan akan beri kita kemampuan. Katakan amin saudara. Tuhan beri kita kesanggupan, Tuhan beri kita kemenangan. Sama dengan Musa, waktu lihat semak duri itu menyala tapi kok udah hangus, kok gak habis. Maka ayat selanjutnya, ayat 3, Musa berkata, ini Musa berkata sama siapa ini? Kepada diri sendiri. Kok bisa ya? Itu tak bakar besar mantok nggak hangus dalam penglihatan. Maka Alkitab katakan Musa berkata dalam hatinya, baiklah aku menyimpang, mau melihat, mau menyaksikan lebih dekat. Betul enggak itu penglihatan saya? Betul enggak yang saya lihat ini dalam hati Musa? Dan waktu Musa mendekat, ya, memang dia lihat. Waktu masih sedikit jauh dia lihat, oh, memang betul khotib mar. Tak semua dekat ulang. Ayat 4, kita buka apa yang disebut dalam Alkitab. Ketika dilihat Tuhan. Siapa yang lihat sekarang? Tadinya Musa lihat semak duri terbakar, tapi setelah dia dekatin, lalu Tuhan melihat. Yang melihat gantian Tuhan melihat Musa. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan sedang melihat hidup saudara dan hidup saya. Waktu saudara dari rumah datang ke gereja, saudara sudah ada di gereja, dan saat ini Tuhan sedang melihat saya dan saudara. Dikatakan Alkitab, ketika Tuhan dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah, Musa, Mus, tapi muncul. Kira-kira itu. Karena di padang gurun ada nyala api. Dikatakan Allah berseru dari tengah-tengah semua itu kepadanya, Musa, Musa. Saudara,
Indahnya Tuhan yang saya dan saudara sembah. Dia kenal nama kita masing-masing. Dia kenal nama saudara dan nama saya. Sama dengan Tuhan kenal namanya Musa. Penderitaan Musa, perjuangan hidup Musa, perjuangan pelayanan Musa, Tuhan kenal secara pribadi. Apalagi kita sedang dalam pembangunan. Saya yakin apa yang saudara korbankan dalam bentuk doa, dana dan upaya, Allah ngerti satu waktu Tuhan akan tilik itu. Amin. Katakan amin saudara. Amin. Tuhan akan tilik setiap apa yang kita kerjakan. Sama dengan Tuhan tilik Musa. Tuhan panggil Musa dengan namanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ini menandakan bahwa Musa seorang hamba Tuhan yang selalu hidup dekat dengan Tuhan. Dia kenal suara Tuhan. Ayat 5, buka lagi. Lalu ia berkata, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi makanya saudara sepupu kita kalau pergi ke masjid mesti buka apa? Sandal. Habis sholat pelit itu sandal ya, yang tadinya karfil sudah di kardus, baku tukar ya. Karena dulu waktu saya masih di Solo begitu. Tapi sandal jepit semua rusak di masjid, diambil yang bagus, cepat-cepat keluar, diambil bagus, pergi. Orang Kristen supaya nggak hilang sepatu kulit ini mesti masuk dalam. Saudara kita sepupu ini memakai salah satunya ini. Kenapa? Ke rumah Tuhan harus buka sendal atau buka sepatu. Musa dia pakai sendal. Lalu Tuhan katakan, Musa tanggalkan kasutmu. Di dalam Efesus pasal 6 berbicara tentang perlengkapan senjata Allah, ya, berbaju silahkan keadilan, lalu berkasutkan apa? Kerelaan. Tuhan ajar Musa dalam penderitaan melayani Tuhan, jangan bersungut-sungut. Kalau bahasa sini kurang lebih, jangan masa sombong, ya. Kalau kita menderita karena pelayanan, jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita menyesal. Tanggalkan kasutmu, melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Berkat yang besar, ada berkat yang dilahirkan dari nilai kerelaan. Amin. Sama dengan Musa, dari putra mahkota, dia rela karena Tuhan. Dia tinggalkan, dia hidup susah, dia hidup menderita bersama dengan umat Israel, umat pilihan. Saudara tahu waktu Musa jumpa Tuhan di sini, di Semak Duri, umurnya itu kurang lebih sudah 80 tahun. Sudah bayangkan, ya, ada anggota arisan tanya tuh om berapa umur? 80 tahun. Memari ke aduh, tuh opak dan so habis kurang baru mau kerja arisan. Nah dia masih bisa manjat juga. Musa umur 80 tahun, dia masih berada dalam kesulitan melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan untuk membawa orang Mesir, orang Israel keluar dari tanah Mesir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, waktu Musa menanggalkan kasutnya, lalu ada suara berkata, akulah aku. Dalam bahasa asli,
Akulah Allah YHWH. Allah aku. YHWH ini saudara, itu huruf mati semua. Huruf Y, W, H, Y. YHWH. Semua huruf mati. Saya ulangi. YHWH. Yahweh. Akulah aku. Artinya apa saudara? Di sini saya tulis. Ya. YHWH itu dalam bahasa Ibrani itu haya. Haya itu aku memang sudah ada dan aku ada. Jadi berdasarkan ini kadang orang selalu orang Kristen kok Tuhannya dilahirkan, dia harus lahir. Allah yang dipercayai oleh Musa adalah Allah haya, Allah yang sudah ada. Memang dia sudah ada. Bapak Ibu Saudara, Allah yang sudah ada itu dan memang ada. Allah itulah yang memperhatikan Musa. Allah itu juga yang sedang memperhatikan saya melayani. Allah itu juga yang sedang memperhatikan keluarga jemaat Tuhan, kesengsaraan, kesulitan kita semua. Allah itu yang sedang memperhatikan. Kata memperhatikan dalam bahasa Inggris dia memiliki arti gini saudara, memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan sangat teliti. Sama dengan kalau kita nonton sinetron yang tidak mau ketinggalan satu episode, kita dengar, kita perhatikan baik-baik. Lewat satu episode ya, episode ya, pokoknya begitulah. Lewat satu malam kita bertanya, Mi, tuh yang kemarin bagaimana tuh terusannya? Artinya nggak mau ketinggalan, benar saudara. Allah itu Bapak Ibu Saudara memperhatikan saudara dan saya. Jangan sampai ketinggalan kabar, jangan sampai ketinggalan bagaimana keadaan kita. Itu Allah kita adalah Allah yang melihat dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan coba lihat dulu saudara. Di dalam Mazmur pasal 40. Ini tentang kalau Allah memperhatikan. Mazmur 40 ayat 17. Kita akan lihat dulu. Aku ini sengsara dan apa? Miskin. So sengsara miskin ya. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan apa? Aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Allahku. Janganlah terlambat. Bayangin, kenapa kita mesti ragu-ragu dengan Tuhan? Dalam keadaan sengsara dan miskin, Allah kita gak pernah tinggalkan kita. Kalau saudara kita, ya, istri kita, anak kita mungkin kalau lihat sengsara sama dengan Ayub. Waktu dia sengsara dan miskin, istrinya meninggalkan Ayub. Tapi Allah kita enggak seperti itu saudara. Allah kita meskipun kita sedang ada dalam titik terendah sekalipun, kata firman, Tuhan memperhatikan aku. Kalau kita diperhatikan Bu Camat saja, kita senang saudara. Ya. Kita diperhatikan oleh bupati saja kita senang. Bahkan kita diperhatikan oleh pala saja kita senang. Oh, tapi pala kuat baik sekali. Dia perhatikan kuat. Orang baik susah, dia ingat, dia berusaha. Bapak Ibu Saudara, Allah kita jauh lebih daripada itu. Allah kita adalah Allah yang melihat dan memperhatikan dengan detail setiap kehidupan kita. Karena di dalam alam roh ini saudara, alam rohani ada dua yang memperhatikan kita.
Yang pertama, Tuhan perhatikan kita. Yang kedua, iblis juga perhatikan kita. Mari kita akan bagikan itu, perhatian iblis. Ayub pasal yang kedua ayat 3. Ini ayat yang terakhir, saudara. Ayub pasal 2 ayat 3 sudah? Oh belum. Firman Tuhan kepada iblis, bayangin. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tuhan nanya Pak Iblis. Iblis, mana lihat Ayub? Kita lihat. Selanjutnya, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Istimewa nggak Ayub, saudara? Sangat istimewa. Kesalehan Ayub, kesetiaan Ayub, cinta Ayub pada Tuhan, tidak ada duanya. Bahkan dicatat firman, tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Jadi iblis itu perhatikan dan membujuk. Percuma anak setia. Nape anak so habis, 10 so habis. Anak istri yang masuk itu so lari dengan laki-laki lain. So lari dengan laki-laki lain. So meninggalkanmu, dan lihat hidupmu penuh dengan bara, penuh dengan luka. Iblis itu sodorkan. Iblis memperhatikan, tetapi selalu yang apa? Bueng-bueng, kata Cina, kata orang Tionghoa. Yang jelek-jelek aja. Jadi kalau ada firman atau ada jemaat Tuhan, selalu suka lihat yang jelek-jelek. Hati-hati saudara. Ya, Tuhan nggak pernah melihat yang jelek kita. Meskipun kita jelek, sengsara dan miskin, Allah tetap perhatikan kita. Amin. Meskipun Musa sudah bisa diharap, dia hanya seorang gembala kambing domba mertuanya, dia hanya seorang kuli, dia hanya seorang babu, kira-kira gitu. Tapi Allah perhatikan Musa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah, mari kita bersyukur di bulan Juli, di minggu pertama ini. Mari, apapun yang Tuhan sedang luaskan dalam hidup kita, yakinlah, percayalah, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Amin saudara. Tuhan selalu perhatikan hidup kita. Sama dengan Tuhan perhatikan hidup Musa, sama dengan Tuhan perhatikan hidup Yusuf, sama dengan Tuhan perhatikan hidup Daniel, sama dengan Tuhan perhatikan hidup Sadrak, Meshach, Abednego. Meskipun dalam kesalahan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Penderitaan, kesusahan kita, bahkan air mata kita, kata firman Allah dalam kitab Mazmur, ditampung di dalam apa? Kirbat. Kirbatnya siapa? Kirbatnya Allah. Saudara tahu kirbat, saudara? Kirbat itu apa? Tempat air minum yang terbuat dari kulit, yang petualang-petualang suka taruh di pinggang di sini. Tempat air terbuat dari kulit. Siapa manusia yang gak pernah rasa haus kalau ada dalam perjalanan? Ya, selagi masih ada air dalam kirbat, dia ambil, dia minum. Bayangin, penderitaan kita pun Tuhan tampung di kirbatnya, dan Tuhan suka menyatu dengan penderitaan kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Pada minggu ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersyukur buat Tuhan, kepada Tuhan. Karena apapun yang Tuhan luaskan, yakinlah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia melihat detail hidup kita, Dia perhatikan detail hidup kita. Selagi kita hidup sama dengan Ayub, hidup penuh kesalehan dan kejujuran,
Maka Alkitab katakan dalam Ayub pasal terakhir, Tuhan pulihkan keadaan Ayub 2 kali 5. Kalau tadinya kambing dombanya 10.000, dia berubah menjadi berapa? 20.000. Kalau uangnya tadinya 6 miliar, berubah menjadi berapa? 12 miliar. Kalau tadinya harta kekayaannya 7T, berubah menjadi 14 triliun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan ada di fase yang kedua acara rohani kita. Kita akan masuk dalam perjamuan Asa yang kudus, perjamuan Tuhan. Haleluya. Nyanyikan lagu salibnya, 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 selamanya mulia, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selamanya mulia. Dosaku dihapuskan. Yesus Tuhan membayar oleh darah Yesus. Saya mengundang pelayan rayon untuk salibnya, 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 di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Bila kami hamba-hamba-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat, kami merendahkan hati kami, diri kami di hadirat Tuhan. Kami hamba-hamba akan mengerjakan pelayanan perjamuan-Mu. Suci kuduskan kami, layakkan kami melalui perjamuan Asa yang kudus. Ada mujizat nyata, ada berkat nyata, ada kasih Tuhan nyata di dalam pelayanan perjamuan. Hamba mengerjakan pelayanan perjamuan Tuhan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, selama. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selamanya mulia, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah
salibnya selama mulia dosaku dihapuskan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Salibnya oleh darah Yesus. Amin. Salibnya yakinlah kami akan firman-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat roti yang tertulis ayat kebenaran, dan saudara boleh baca dalam waktu setengah menit. Baca dan yakini, inilah iman kita. Firman Tuhan menjadi iman dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Saudara boleh angkat roti dengan tangan kanan, angkat melebihi kepala kita masing-masing, dan dengarkanlah pembacaan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, kita pecahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan dengan tangan kananmu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Dengarkan pembacaan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kekuatan berkat dari perjamuan sudah menyembuhkan penyakitmu. Kekuatan berkat dari perjamuan Tuhan sudah memulihkan imanmu, memulihkan
kita melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah melaksanakan tugas ilahi melalui perjamuan Tuhan di minggu ini. Maka minggu-minggu selanjutnya kami akan melihat karya besar. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu, tanamkan firman-Mu di hati kami. Kami bersyukur dan berdoa sebentar kami menggenapkan pelayanan ibadah kami dengan korban persembahan. Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami terima perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Aku kami berikan kepada Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, juga diberkati dengan perjamuan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita perbuat untuk Tuhan dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan melayani Tuhan lewat korban persembahan kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Hiduplah Al-Masih. Kita lanjut dalam pengumuman seperti biasanya di minggu pertama setiap bulan kita ada ekstra 5 menit kita sama-sama melayani untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Yakin dan percaya apa yang kita perbuat untuk Tuhan sekecil apapun, kalau kita layani dengan sukacita, maka semua itu diperhitungkan Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan lagi pujian ini. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih, kuasanya selamanya turunkan sampai kekal. Al-Masih, hiduplah Al-Masih, kuasanya selamanya turunkan sampai kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati setiap yang saudara kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kita masuk pada pengumuman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap korban saudara dan ekstra 5 menit yang ada. Untuk pengumuman saudara, seperti yang sudah diumumkan,
mulai besok kita ada ibadah KKR selama 3 malam. Jadi Mas Sarom ini sedang ada dalam perjuangan, saudara, ya. Besok ibadah KKR malam pertama yang akan dilayani oleh Komisariat Penginjilan Mitra atau KP3 Mitra, ya. Lalu tugas kita, karena kita tuan rumah, kita menyediakan konsumsi berapa yang kita bisa bawa, karena anggota KDP 3 juga mereka akan bawa makan, meskipun orang tidak semua bawa, minimal yang KSB-nya dan beberapa anggota ada bawa. Jadi mulai besok kita akan melayani pekerjaan Tuhan lewat Komisi Penginjilan selama 3 malam di Mawar Saron, ya. Acara mulai jam 6:30. Jadi sebelum 6:30 orang tuan rumah mesti sok ada. Nanti ibu-ibunya sebagian yang bapak ada yang nyambut tamu, ya. Karena malam pertama penginjilan yang bertugas, lalu malam kedua itu gembala dan pelayan penginjilan yang ada di Langoan di GPDI Karmel Karumenga, yang minggu lalu gembala tidak bersama jemaat ibadah karena gembala melayani di Karumenga Langoan sana. Lalu minggu yang ketiga malam yang ketiga maksud saya itu agak jauh pembicaranya. Itu adik ipar punya kakak ipar, Lydia punya kakak ipar yang melayani di Texas, Amerika. Mar bukan bule saudara, dia orang turunan orang mana ini? Tomohon. DP mama orang Tomohon, DP papa orang Cina Palembang. Itu malam ketiga. Jadi luar biasa Mas Saron, ya. Mari kita akan melayani dalam KKR selama 3 malam untuk kemuliaan Tuhan. Dalam hati kecil saya sebagai hamba Tuhan, minimal mengetahui nanti ada berkat sedikit untuk nambah pembangunan. Nah itu dari ekstra apa Tuhan bicara itu, ya. Dan besok juga ada kerja arisan, ngecor tiang yang di atas. Jadi kalau ada jemaat bapak-bapak yang belum ada kesibukan, besok boleh bantu. Paling-palingnya tidak lama itu, sekitar 7 atau 8 sak saja, ya, untuk pengecoran. Lalu mungkin sebentar, jam berapa, kita akan gotong royong pembuatan bangsal di depan sini, ya. Mungkin hari ini saja, tidak usah besok karena besok ada kesibukan, takutnya terlalu capek dan repot. Jadi nanti sore jam 3 kita akan mendirikan los untuk di depan gereja ini. Karena bulu sudah ada, kita akan dirikan. Nanti jangan lupa jam 3 kita pergi ke gereja, kita akan gotong royong berapa yang ada, ya, khususnya bapak-bapak. Puji Tuhan, ada lagi? Tidak ada. Dan sekali lagi selama 3 malam kita bawa apa ada, kita bawa saudara, ya. Maaf jangan sampai terlalu berat, pokoknya ada, ya. Saya yakin Tuhan pasti cukupkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di hadapan Tuhan yang maha ajaib, maha besar, penuh cinta dan kasih, inilah seluruh rangkaian ibadah yang dapat kami persembahkan sebagai wujud nyata bahwa kami ada
hamba memohon, mengangkat tangan dan meminta kepada Allah yang penuh keajaiban itu memberkati setiap kehadiran umat-umatmu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, keluarga pelayan Tuhan bayi Wengkang, keluarga pelayan Tuhan, keluarga Tuhan Yesus Kalang Tampi Nongkol, keluarga pelayan Tuhan, keluarga Tuhan Yesus Perial Watania, keluarga pelayan Tuhan keponakan kami Pak Endong Yakub. Tuhan Engkau berkati sampai pemuda-pemudi yang ada di bawah penggembalaan kami, semuanya diberkati, ditolong, dilimpahi dengan kasih cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami buat dalam ibadah kiranya berlimpah dan menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa juga di belakang mimbar-Mu yang kudus ini Tuhan. Rencana KKR 3 malam tinggi PDI Mawar Saron, kami mau, kami rindu melalui KKR 3 malam membuahkan karya besar Tuhan, membuahkan karya mujizat Tuhan di dalamnya. Para pembicara-pembicara, pelayan-pelayan yang sudah ditetapkan, Tuhan tolong Engkau kuduskan, Engkau urapi melalui pelayanan KKR, maka melimpahlah karya besar atas GPD Mawar Saron. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu yang hadir, mereka yang sudah mendedikasikan waktu, kesempatan, mendedikasikan keuangan mereka untuk pelayanan Tuhan. Engkau berkati jemaat Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan-Mu saat ini. Seiring tangan kita terangkat jemaat Tuhan, Engkau sedang dilihat, Engkau sedang diperhatikan oleh Tuhan sampai detail hidupmu. Marilah kita pulang membawa berkat, rahmat dan anugerah, cinta kasih, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus membela, menyertai hidup saudara dan hidup saya mulai minggu ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Tutup akhir ibadah kami minggu ini. Terima berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rahmat heran, karya bagimu. Silakan duduk dulu saudara, lupa ada surat yang masuk dari kecamatan. Nanti Ibu Gembala akan membacakan surat yang masuk di kecamatan ini. Sepatu baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Setelah kita selesai berdoa memuji memuliakan Tuhan, kita akan membacakan surat yang masuk dari pemerintahan Silian Raya dari kecamatan. Ada pemberitahuan penting atau himbauan penting bagi bukan cuma jemaat Torang, tetapi seluruh masyarakat yang ada di desa Silian Raya ini. Saya akan bacakan menindaklanjuti surat nomor 450/1120 Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara perihal himbauan pelaksanaan pengucapan syukur Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. Berdasarkan hasil rapat keputusan bersama antara Forum Kerukunan Umat Beragama, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama dengan pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengucapan
syukur Kabupaten Minahasa Tenggara adalah wujud dari rasa syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan yang Maha Esa dan dilaksanakan untuk semua agama dan semua denominasi gereja. 2. Pelaksanaan pengucapan syukur dihimbau agar tetap menjaga situasi dan kondisi keamanan yang kondusif tanpa melaksanakan pesta pora yang berlebihan, minum minuman keras serta mencegah terjadinya kerumunan. 3. Menghimbau kepada semua pihak agar menjaga kerukunan dan toleransi hidup bersama di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Poin yang keempat, pemerintah kecamatan dan desa kelurahan bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda mengatur serta mengawasi pelaksanaan pengucapan syukur agar dapat berjalan dengan baik dan tertib demi terciptanya suasana pengucapan syukur yang aman dan damai. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Camat Natalia Nacetangel Eskom MAP. Puji Tuhan, itulah pemberitahuan atau himbauan yang masuk bahwa dengan surat ini memberitahukan bahwa Desa Selian Raya akan mengadakan pengucapan syukur pada tanggal 21 Juli 2024, tetapi dilaksanakan dengan baik, dengan penuh damai. Ada tambahan Bapak Ibu? Puji Tuhan, terima kasih. Mana yang ada lebih boleh masak. Kalau orang tapi pikir orang kalau makan Jangan lupa nanti cantikan ya. Udah di masih lagi salam datang bersama pandai. ya ikut ombaknya. Di mana? Masih di mana dong? Di pertengahan. Oh.